Besarnya dampak COVID-19 membuat beberapa cabang olahraga mengalami rugi besar. PSMS Medan merupakan salah satu klub sepak bola yang mengalami kerugian miliaran rupiah hingga pembubaran tim liga. Pada kesempatan kali ini, tim TV One mengundang manajemen PSMS untuk berbincang di Cafe Morning terkait kondisi PSMS pada masa pandemi. Hingga saat ini, pihak PSMS masih menunggu izin dari pihak kepolisian terkait kelanjutan pertandingan Liga 2 yang telah tertunda. Program kita di 2021 ini bagaimana kita lebih memanfaatkan putra-putra daerah ini di tim PSMS Medan ini. Ini yang paling utama kita. Jadi kalau selama ini mungkin 30 atau 40%, kita berharap 70-80% PSMS ini memang nanti diperkuat putra-putra terbaik lah ya. Kita akui ini era profesional, siapa aja boleh main di PSMS. Kami sebenarnya apa yang disampaikan oleh manajer PSMS bahwa untuk 2021 ini sejak Januari kemarin kita sudah mempersiapkan tim. Tadi sudah disampaikan berkolaborasi dan bekerja sama dengan tim PON Sumut. Dalam hal ini 3 kekuatan elemen yang kami padukan yaitu Asprop, PSSI Sumut, KONI Sumut, dan PSMS Medan. Tentu ini semua tidak terlepas dari peran Pak Gubernur kita, Pak Edi Rahmayadi, yang begitu antusias terhadap sepak bola, bagaimana PSMS ini dan tim PON Sumut harus jaya di Papua. Dari Medan, tim TV One mengabarkan. Karena kesal ditelantarkan ibu kandung dan diduga selingkuh dengan pria lain, 2 anak menggugat ibu kandung di Pengadilan Negeri Medan. Gugatan dengan nilai lebih dari 12 miliar dilayangkan karena mereka merasa ditelantarkan selama ayahnya meninggal akibat kecelakaan pesawat Mandala Air tahun 2005 lalu. Kakak beradik Lando Forterico Sinurat dan Lydia Sri Talita Boru Sinurat, warga Jalan Pertahanan Timbang Deli Medan, Sumatera Utara, yang menggugat ibu kandungnya Ria Desi Boru Hutapea ke Pengadilan Negeri Medan. Gugatan perdata ini tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Medan. Perkara itu diperiksa dan diadili Hakim Morgan Simanjuntak. Dalam gugatannya, anak meminta agar ibunya dihukum dan melakukan tugas tanggung jawab dan kewajiban sebagaimana mestinya, serta berharap majelis hakim juga menghukum tergugat memenuhi nafkah dan biaya hidup anak-anaknya setiap bulan. Tinggal lagi sama satu rumah sama saya, biar saya bisa merangkul lagi adik saya, mama saya dengan saya, dan untuk menjauhkan mama saya dengan hubungannya dengan laki-laki lain yang merupakan suami orang. Itu aja yang saya cari, itu yang saya perjuangkan. Gimana ya Pak? Kalau dibilang udah 5 tahun lah saya mencoba menyadarkan mama saya karena ada hubungannya yang salah ini, tapi mama nggak menggubris perkataan saya, nggak dianggap lah gitu perkataan saya selama 5 tahun. Dan saya bujuk baik-baik nggak mau, ya inilah jalan terakhir saya, percobaan terakhir saya inilah. Yang mau kita perjuangkan adalah hak hukum dari pihak kita, karena orang tua itu kan punya tanggung jawab dan kewajiban hukum untuk seterusnya senantiasa mengasuh, mendidik, membesarkan anak, baik itu ke pendidikan fisik, psikologisnya, sosial. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Dalam rangka HUT Kohanutnas ke-59 Panglima Kosek Hanutnas 3, Marsikal Pertama TNI Estron SB Sinaga, Lions Club Internasional dan Paguyuban Perumahan Kompleks Polonia Medan meresmikan 2 unit dan bakti sosial. Meresmikan 2 unit rumah dan bakti sosial di tengah pandemi COVID-19. Peresmian ditandai dengan pemberian kunci rumah secara simbolis kepada pemilik dan pengguntingan pita. Hadir dalam acara tersebut para asisten dan personil Kosek Hanutnas 3, Wakil Gubernur Karun Wiryanto, Ketua Panitia David Sow, pengurus Lions Club, serta para tokoh masyarakat Sumatera Utara Rabu lalu. Panglima Kosek Hanutnas 3 Marsma TNI Estron SB Sinaga berharap program bedah rumah dan pemberian bahan makanan pokok kepada warga yang membutuhkan memberikan dampak yang sangat baik untuk membantu perekonomian masyarakat di tengah pandemi. Yang menjadi dasar kami melaksanakan peresmian pagi hari ini lebih kurangnya untuk memberikan
bantuan moral juga kepada masyarakat yang memang sangat membutuhkan. Salah satunya terdampak dari pandemi COVID-19. 2, bedah rumah. Yang satu ini di Amplas, kemudian yang kedua nanti di wilayah Mandala. Memang kami sampaikan tahun ini sedikit berbeda. Kami merayakan ulang tahun Konunas yang mana kita semua sesuai dengan program pemerintah bekerja semaksimal mungkin untuk membantu masyarakat sekitar. Jadi kegiatan bedah rumah ini merupakan kegiatan penataan lingkungan. Jadi di samping itu kita juga mengadakan baksos kesehatan, pembagian kursi roda, terus donor darah, pemberian tongkat kepada disabilitas, pemberian kaki pengganti. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus TV One mengabarkan. Komunitas Kaptifa Indonesia di Medan, Sumatera Utara Minggu pagi memberikan bantuan kepada Panti Jompo Hisosa berupa mesin sedot air dan sejumlah tempat tidur. Usai memberikan bantuan, komunitas KCI juga bergotong royong membersihkan vihara dalam rangka menyambut Hari Raya Imlek tahun 2021. Aksi tersebut mereka lakukan sebagai bentuk sukacita dan toleransi untuk saling menghormati dan menghargai antara sesama umat beragama. Dengan membawa sejumlah cat dan pernak-pernik dekorasi yang dibutuhkan untuk menghias vihara, komunitas ini antusias bergotong royong mulai dari mengecat bagian yang sudah mulai pudar seperti pagar, tiang penyangga vihara hingga pemasangan lampu lampion. Aksi toleransi ini mereka lakukan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ditetapkan pemerintah seperti menggunakan masker serta menjaga jarak. Menurut pengurus komunitas otomotif, sejumlah kegiatan ini mereka lakukan untuk saling berbagi kebahagiaan kepada warga Tionghoa dalam rangka menyambut Hari Raya Imlek. Sementara itu, Vihara Budi Ramsi yang terletak di Kecamatan Deli Tua ini sudah berdiri sejak tahun 1975 dengan memiliki dewa 4 wajah. Kita dari komunitas Kaptifa Indonesia Chapter Sumut Aceh pada hari ini kita berserta kawan-kawan yang mewakili dari komunitas menyerahkan bantuan berupa pompa celup air yang mana itu untuk keperluan sehari-hari warga di sini, mandi dan lain sebagainya, serta beberapa buah tempat tidur yang Buddha Ramsi di Deli Tua. Bentuk gotong royongnya nanti kita akan mengecat beberapa bangunan yang wajib kita cat untuk lebih cantik lagi. Dari Medan, tim TV One mengabarkan. Masyarakat Belawan Bahari bersama solidaritas aktivis peduli Sumatera Utara kembali mendemo BPN Kota Medan dan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Kamis lalu. Dalam orasinya, Koordinator Aksi Masyarakat Belawan Bahari menyampaikan tuntutannya, meminta kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Medan agar memberikan keterangan yang transparan terkait tanah di Kelurahan Belawan Bahari yang sudah dihibahkan menjadi fasilitas umum. Selain itu juga disampaikan dalam aksi demo agar BPN Kota Medan transparan terhadap keabsahan hukum serta harus melakukan pengukuran ulang yang melibatkan semua pihak supaya tidak terjadi konflik antara masyarakat dengan pihak PT STTC. Warga pun memberikan beberapa bukti kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan dalam kasus tersebut. Kasus ini masih dalam penyidikan pihak kepolisian Sumatera Utara. Aksi demo berjalan tertib dan dikawal pihak kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus TV One mengabarkan. Selamat ulang tahun ke-13 untuk TV One. Mari bersama kita bangkit dan tetap semangat. Semoga ke depan TV One menjadi media yang dapat membangkitkan sikap optimisme dan membimbing untuk mewujudkan Sumatera Utara bermartabat. Ayo kerja untuk Sumut bermartabat. Saya, EP Permanik, Kalapas Narkotika, Pematang Raya, mengucapkan selamat ulang tahun TV One yang ke-13. Semoga TV One tetap menjadi TV nomor 1 yang dicintai masyarakat. Horas, horas, horas.
Besar Partai Golkar Kabupaten Asahan. Saya Epi Irwansah Pane, Ketua DPD Golkar Kabupaten Asahan. Saya Parlindungan Panjaitan, Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Asahan. Saya Widya Sastra, Bendahara Partai Golkar Kabupaten Asahan. Selamat ulang tahun ke-13 TV One. Bersama Golkar kita bangkit. AKBP, Gubernur DKSIK beserta staf dan Bayangkari mengucapkan dirgahayu yang ke-13 tahun buat stasiun televisi TV One. Semoga TV One selalu konsisten dalam menjalankan visinya untuk mencerdaskan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sukses dan jaya selalu TV One. TV One memang beda. Horas, saya Kapolres Pematang Siantar, AKBP Boy Sultan Binanga Siregar SIK, mengucapkan selamat ulang tahun ke-13 kepada TV One. Semoga TV One tetap menjadi TV nomor 1 di Indonesia. Sukses selalu. Horas! Selamat ulang tahun ke-13 untuk TV One. Mari bersama kita bangkit dan bersemangat untuk mengatasi COVID-19 dan terus membangun bangsa dan negara. TV One ke depan menjadi TV yang dapat membangkitkan semangat dan optimisme bangsa dan negara. Selamat ulang tahun pada TV One yang ke-13. Kami berharap TV One menjadi salah satu motivasi, menjadi salah satu media yang mampu menyajikan berita-berita yang lebih aktual, terutama dalam rangka menghadapi COVID-19. Salam. 13 tahun TV One mengudara di Indonesia yang telah menginspirasi menjadi TV berita pertama menggambarkan pada pemirsa di tanah air. Semoga kedepannya TV One menjadi media yang dapat membangkitkan sikap optimis dan membimbing untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Untuk melawan COVID-19, sebanyak 10 tokoh di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ikuti suntik perdana vaksin Sinovac. Namun penyuntikan vaksin Sinovac perdana ini tidak diikuti Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M. Fasaribu yang disebabkan Bupati sudah berusia di atas 60 tahun. Sebanyak 10 orang perwakilan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Tapanuli Selatan hari ini melakukan suntik dosis vaksin Sinovac pertama. Penyuntikan vaksin pertama ini dilakukan di Aula Kantor Bupati Tapanuli Selatan. Pantauan di lokasi orang pertama yang menerima dosis suntikan vaksin Sinovac yaitu Sekretariat Daerah Tapanuli Selatan. Data dari Dinas Kesehatan Tapanuli Selatan tercatat sebanyak 10 tokoh atau relawan yang pertama kali mendapatkan suntikan dosis vaksin Sinovac, yaitu Sekretariat Daerah Tapanuli Selatan Parulia Nasution, Ketua DPRD Tapanuli Selatan Husin Sogot Simatupang, Kajari Adrian, Wakapolres Tapanuli Selatan Kompol Rahman Takdir Harahap, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Henry Harahap, Kepala Badan BPKPAD Frananda, Perwakilan Dandim 0212 TS atau Dan Ramil 03 Sipirok Kapten AK Harahap, Kabankes Bangpol Hamdi Pulungan, Kasubag Protokol Armadan Rezeki Harahap, dan Ketua KNPI Hazrul Aswad Siregar. Sedikit pun tidak terasa mengganggu buat saya. Nah, kalau dibilang orang seperti digigit semut pun tidak nyampe buat saya. Sehingga tidak ada terasa, memang dokternya juga bagus terampil. Tidak ada perasaan buruk? Tidak ada perasaan apa-apa, makanya saya dengan nyaman. Harapan memang terhadap? Harapan kita masyarakat yakin bahwa pemerintah itu adalah untuk mencegah COVID, dilakukan vaksin, konsekuensinya supaya Indonesia jauh dari COVID. Simbolis 10 orang ya untuk
vaksinasi COVID-19. Ya, terdiri dari unsur pemerintah daerah, jadi Pemkab diwakili Sekda, ya, Forkopim sekaligus dari atas nama pemerintah daerah di Forkopimda. Kan kita lihat tadi ada Sekda, ada Kajari, ada Wakapolres, ada yang mewakili Dandim, Ketua DPRD langsung juga tadi kita lihat. Mewakili ulama, tokoh agama tadi adalah dari MUI, mewakili pemuda. Setelah penyuntikan vaksin perdana dilakukan, Forkopimda Tapanuli Selatan untuk tahap selanjutnya, sebanyak 1.140 tenaga medis di Tapanuli Selatan akan mendapatkan suntikan dosis vaksin Sinovac pada 6 Februari mendatang. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One, mengabarkan. Supriyadi Yazid secara resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum KONI Kabupaten Oku oleh Ketua KONI Sumsel Henry Zainuddin. Pelantikan ini dilaksanakan di Ballroom Hotel The Zuri Batu Raja yang dihadiri juga oleh Bupati Ogan Komering Ulu Kuryana Aziz. Ketua KONI Sumsel Henry Zainuddin menyampaikan bahwa orang-orang yang dilantik ini merupakan yang terpilih yang sejatinya akan mampu memajukan dan meningkatkan prestasi di bidang olahraga di Oku. Henry menambahkan, dalam penyelenggaraan Porprov nanti diharapkan Oku dapat menggapai 3 kata sukses, yakni sukses prestasi, sukses dalam penyelenggaraan, dan sukses dalam pemberdayaan masyarakat. Tadi pengen Porprov ini kan sejarah bagi Oku lah. Kita pengen Porprov ini ada 3 sukses tadi, dia bisa melahirkan atlet dari Oku ini. Terus masyarakat di sini sangat berdaya Pak Kuryana, ya, dengan UMKM-nya. Saya pikir nanti Pak Kuryana bisa dengan kawan-kawan UMKM sini, koperasi, pariwisata, semua bisa digali untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat. Yang sangat kami harapkan itu bagi cabur-cabur ini untuk kemajuan olahraga ini jangan lupa koordinasi. Koordinasi segala hal itu harus kita bersinergi dan koordinasi dengan KONI sehingga apa persoalan-persoalan, apa problem itu bisa kita pecahkan bersama. Ketua Umum KONI Oku Supriyadi Yazid menambahkan pelantikan ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti musyawarah KONI Oku guna memilih kepengurusan baru periode 2020 sampai 2024 mendatang. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan. Guna memberikan bukti kepercayaan partai di tengah masyarakat, PAC Partai Gerindra Kecamatan Medan Marelan bakti sosial, yakni melakukan pengecoran jalan berlubang sepanjang 1 km lebih di Jalan Cerut, lingkungan 4, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan. Bakti sosial oleh PAC Partai Gerindra Medan Marelan dengan memberikan sumbangan 1 truk molen berisi semen cor guna menutup seluruh lubang-lubang sepanjang Jalan Cerut 5. Selama ini masyarakat resah dan pengguna jalan terganggu akibat banyaknya lubang di jalan tersebut. Kegiatan ini merupakan rangkaian dalam perayaan HUT ke-13 Partai Gerindra. Terlaksananya bakti sosial pengecoran jalan yang telah diharapkan masyarakat selama 2 tahun disambut baik oleh masyarakat dan mengucapkan terima kasih atas kepedulian Partai Gerindra. Jadi kami masyarakat sini dan saya bersama masyarakat mengucapkan terima kasih banyak. HUT Gerindra yang ke-13 tahun, kita bersama-sama dengan masyarakat lingkungan 4 Kelurahan Terjun mengadakan bakti sosial yang diawali daripada senam sehat Gerindra bergotong royong mengecor jalan sepanjang sekitar kurang lebih hampir 1 km yang berlubang. Pada HUT ke-13 Partai Gerindra, selain pengecoran jalan berlubang, PAC partai ini juga menggelar sunat massal kepada ratusan anak yatim serta meninjau benteng Sungai Deli yang nyaris jebol di Jalan Yang Panah Hijau, Labuhan Deli bersama Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Dari Medan, Zulfahmi, TV One mengabarkan.
Kementerian ESDM mengunjungi perusahaan tambang panas bumi PT SMGP dan Desa Simbanggorjulu, Kecamatan Puncak Sorik Merapi, Mandailing, Natal. Kunjungan ini untuk menyelesaikan investigasi Kementerian ESDM terkait musibah keracunan gas dengan korban warga Simbanggorjulu akhir Januari 2021 lalu. Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Dadan Kusdiana beserta tim melihat secara dekat kelengkapan perusahaan dalam melakukan operasi penambangan panas bumi termasuk standar operasional perusahaan. Kementerian SDM juga melakukan investigasi terhadap penanganan sosial korban pasca keracunan gas yang melanda Desa Simbanggorjulu, Kecamatan Puncak Sorik Merapi 25 Januari lalu. Langkah ini merupakan persiapan terakhir sebelum perusahaan melakukan aktivitasnya kembali. Tadi udah melihat ke sana, barusan sudah ketemu dengan keluarga korban. Insya Allah hari ini mudah-mudahan sudah bisa diselesaikan semua, termasuk korban yang meninggal, termasuk juga yang dirawat. Jadi kami dari pemerintah bersama dengan pemerintah kabupaten memastikan bahwa PT SMGP ini komitmen untuk menyelesaikan itu. Untuk proyek pertambangan panas bumi di Mandailing, Natal baru berjalan sekitar 25% dengan biaya investasi sudah mencapai 8 triliun rupiah. Pengembangan PLTP Sorik Merapi di Mandailing, Natal merupakan salah satu proyek strategis nasional dan menjadi bagian dalam program nasional 35.000 MW. PLTP Sorik Merapi nantinya merupakan salah satu pemasok listrik terbesar di Indonesia dengan kapasitas mencapai 240 MW. Pertama-tama fokus kami tentunya memastikan penanganan korban. Itu menjadi fokus kami. Dan alhamdulillah sejauh ini aspek sosial seperti yang tadi Pak Dirjen sebutkan, sebagian besar sudah terselesaikan. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Romulo Siregar, TV One mengabarkan. Pengadilan Negeri Batu Raja memutus bebas 2 terdakwa kasus penipuan rental mobil. Menurut petikan putusan, kedua terdakwa yakni Riko dan Agus tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan seperti yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Riko dan Agus harus merasakan dinginnya lantai tahanan selama 7 bulan lamanya. Saat pihak Kejaksaan Negeri Batu Raja menyatakan berkas perkara penipuan yang dilakukan kedua lengkap. Awalnya Riko dan Agus dilaporkan oleh Hamidi karena disangkakan telah melakukan penggelapan mobil rental milik Hamidi. Saat itu mobil yang dirental Riko dan Agus mengalami kecelakaan. Riko dan Agus dituntut untuk mengganti rugi karena tidak mempunyai uang. Akhirnya Riko dan Agus menyanggupi memperbaiki mobil tersebut dengan jaminan sertifikat tanah miliknya sembari menunggu keduanya memiliki uang untuk memperbaiki mobil tersebut. Jadi terkait putusan tersebut kita menghormati sebagai jaksa penuntut umum, kita menghormati putusan majelis hakim gitu kan. Dan kita kan mengajukan upaya hukum kasasi gitu kan. Pada salah perbedaan pendapat dalam hal persidangan ada hal-hal yang biasa sepertinya sebenarnya. Namun tadi kan kalau menurut majelis hakim perbuatan itu ada terbukti katanya, tapi bukan perbuatan pidana. Itu kan berbeda pendapat dengan pendapat kita selaku penuntut umum gitu. Alhamdulillah dalam putusan hari ini dinyatakan lepas dari segala tuntutan. Memang dari awal jaksa tidak bisa membuktikan dakwaan karena kasus ini memang murni perdata, bukan pidana. Jadi klien kita tidak bisa didakwakan atau pasal penipuan penggelapan karena ini murni uang prestasi. Dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan. Selamat datang di Sekolah Angkasa Lanut Suwondo Medan, membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 di bawah kepengasuhan Jasmani Militer Lanut Suwondo. Peserta akan dididik dan ditempa secara gratis untuk mendapatkan kebugaran jasmani yang prima. Bergabunglah bersama kami, wujudkan cita-cita menjadi nyata. Sekolah Angkasa, jayalah Nusantara. Selamat hari ulang tahun ke-13 untuk TV One. Mari bersama kita bangkit dan tetap semangat. Semoga kedepannya TV One menjadi media yang dapat membangkitkan sikap optimis dan membimbing untuk membangun masa depan bangsa Indonesia yang lebih cerah. Selamat hari ulang tahun TV One yang ke-13 tahun. Bersama kita bangkit.
Selamat ulang tahun ke-13 untuk TV One. Mari bersama kita bangkit dan tetap semangat. Semoga kedepannya TV One menjadi media yang dapat membangkitkan sikap optimis dan membimbing untuk pembangunan masa depan bangsa Indonesia yang lebih cerah. Tetap patuhi protokol kesehatan, bersama kita bangkit. Saya Agung Ari Kesuma Sarjana Hukum selaku Kasipidum Kejaksaan Negeri Palembang mengucapkan selamat ulang tahun kepada TV One yang ke-13. Semoga TV One tetap menjadi media terdepan dalam memberikan informasi berita aktual, tajam, dan terpercaya. Tetap patuhi protokol kesehatan, bersama kita bangkit. TV One memang beda. Selamat ulang tahun TV One yang ke-13. Semoga tetap di hati masyarakat. Semoga juga dapat membawa pesan-pesan yang baik kepada masyarakat dan juga menyampaikan pesan untuk tetap menjaga protokol kesehatan dalam rangka persebaran COVID-19. Selamat ulang tahun yang ke-13 untuk TV One. Semoga tetap di hati masyarakat serta menyajikan berita yang aktual dan berimbang demi kemajuan kita bersama. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Salam sehat bagi kita semua. Selamat hari ulang tahun pada TV One yang ke-13. Semoga TV One tetap menjadi media terdepan dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang objektif dan terpercaya. Tetaplah menjadi mitra Kabupaten Oku Timur, patuhi protokol COVID-19. Jaya untuk TV One. Selamat Milad ke-13 TV One. Semoga TV One selalu menjadi media televisi yang akurat, terdepan dalam menyampaikan serta mempromosikan Kabupaten Aceh Timur ke puncak nasional. TV One bersama kita. Selamat ulang tahun kepada TV One yang ke-13. Semoga TV One tetap menjadi media tajam dan terpercaya, berguna bagi bangsa dan negara. Tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebutuhan layanan listrik di sejumlah desa terpencil di Kabupaten Nias saat ini masih tinggi, namun ketersediaan penerangan listrik belum dapat dirasakan akibat belum terbangunnya jaringan listrik ke sejumlah pelosok. Di kota Gunung Sitoli misalnya, 2 desa yang masih belum tersentuh oleh jaringan listrik, yakni Desa Tuhegeo 2 dan Desa Zamasi, sudah lama mengeluhkan akan kebutuhan listrik guna peningkatan sumber ekonomi masyarakat. 2 desa yang berada di perbatasan kota Gunung Sitoli dan Kabupaten Nias ini berpenduduk lebih dari 1.700 jiwa yang memiliki potensi sebagai petani karet, petani coklat, dan tanaman jagung. Selain kebutuhan listrik sebagai salah satu pendukung ekonomi masyarakat di pedesaan, di tengah pandemi ini sejumlah murid sekolah yang harus belajar secara daring belum bisa terlaksana akibat sejumlah fasilitas seperti jaringan listrik dan internet yang belum tersedia. Pemerintah desa Tuhegeo 2 secara khususnya bersyukur atas kegiatan yang dilakukan hari ini, setelah kami memberikan permohonan ke pihak PLN dengan tembusan wali kota dan diresponi sampai sekarang. Walaupun ini titik terangnya ini menjadi titik terang dari permohonan yang telah kami sampaikan demikian. Khususnya di Kecamatan Gunung Danui ada 2 desa lagi jaringan listrik yang masih belum ada.
Jadi kita berharap bahwa PLN bisa menjadikan prioritas pada tahun ini untuk membangun jaringan di desa ini, sehingga akses juga di tengah-tengah masyarakat bisa terlaksana. Terutama kan di situasi pandemi ini, karena bisa membantu juga anak-anak untuk sekolah dan bisa juga untuk mendukung nanti perekonomian masyarakat. Dari kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oneman Halawa, TV One mengabarkan. Wali Kota tinjau rencana pembangunan tempat pariwisata baru Kota Palembang di Pulau Kemarau seluas 30 hektar. Pemerintah Kota Palembang berencana menjadikan Pulau Kemarau menjadi destinasi wisata baru yang akan menjadi ikon Kota Palembang. Selain bangunan bungalow yang sudah ada saat ini, akan ada tempat wisata keluarga seperti spot selfie. Untuk itu, pemerintah Kota Palembang meminta investor dan perusahaan yang tertarik untuk dapat berinvestasi di Pulau Kemarau. Kedepan, Harno Joyo mengatakan Pulau Kemarau akan dibuat lebih bagus dari Ancol. Selain itu, untuk akses menuju Pulau Kemarau, selain dari sungai, pemerintah Kota Palembang membangun jembatan dari lingkar timur luar Kota Palembang. Selain itu, untuk akses menuju Pulau Kemarau, selain dari sungai, pemerintah kota akan membangun jembatan dari lingkar timur luar Kota Palembang yang ditargetkan pada 2023. Konsepnya seperti apa, Pak? Wisata seperti apa yang ditawarkan di sini, Pak? Ya, itu Ancol. Jadi kita jiplak Ancol itu ke sini. Artinya kalau jiplak Ancol kan luar biasa Ancol. Di sini karena baru akan lebih bagus lagi dari Ancol. Kan seperti itu. Ancol itu 22 hektar, ini 33 hektar. Kan untuk aksesnya agak sulit ini, Pak, untuk masyarakat bawah. Ini kan kita sudah mengupayakan untuk jembatan. Ya, jembatan. Jadi tidak hanya melalui sungai, nanti melalui laut, tetapi ada jembatan. Aksesnya nanti dari lingkar timur luar, ya, lingkar timur luar. Jadi dari kebun sayur, bandara, ini sangat dekat sekali ini nanti ya. Sejak 2 bulan terakhir, pemerintah Kota Palembang terus melakukan gotong royong yang dipusatkan di Pulau Kemarau. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Beginilah suasana saat puluhan anggota dari salah satu LSM di Kabupaten Dairi berunjuk rasa di Polres Dairi. Dalam orasinya, pengurus LSM Penjara Kabupaten Dairi meminta Polres Dairi agar membebaskan 2 anggota mereka yang saat ini diduga terlibat kasus penganiayaan seorang kakek berusia 82 tahun yang saat ini ditahan di Polres Dairi. Menurut Ketua LSM Penjara, anggotanya tidak terlibat dalam kasus dugaan pemukulan itu, sehingga mereka meminta polisi agar membebaskan anggota mereka. Mempertanyakan atau menuntut keadilan penegakan hukum di Polres Dairi, yang dimana ada salah 2 orang di anggota saya ditangkap di Polres Dairi, yang dimana kami merasa tidak melakukan kesalahan apapun, yang dimana kami duga anggota kami mengalami kriminalisasi hukum. Kepada Pak Kapolres Dairi, tolong penegakan hukum itu ditegakkan seadil-adilnya seperti instruksi daripada Pak Kapolri, yang jangan jadi yang notabene tajam ke bawah tumpul ke atas. Tegakkan keadilan itu seadil-adilnya. Di mana tersangka 2 orang telah kami amankan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dan kami di dalam pelaksanaan penahanan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur. Sementara itu, menurut pihak kepolisian, dalam hal ini Kasat Reskrim Polres Dairi mengungkapkan dalam kasus dugaan penganiayaan ini, polisi telah memenuhi unsur untuk menetapkan 2 anggota LSM menjadi tersangka kasus penganiayaan. Bila pihak LSM keberatan dengan penahanan tersebut, pihak kepolisian mempersilahkan untuk menempuh jalur hukum di pengadilan. Dari Kabupaten Dairi, Irfan, TV One mengabarkan. Para pengusaha rumahan level usaha kecil mikro seperti tahu, tempe di Kota Medan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Tahu Tempe Sumatera Utara mogok produksi. Kekecewaan ini dikarenakan tingginya harga kacang kedelai mencapai Rp10.000 dari harga normalnya Rp6.000 per kilogram.
Aksi mogok produksi telah berlangsung lebih dari 3 hari lantaran janji manis pemerintah yang mengatakan stok kacang kedelai cukup, akan tetapi hingga memasuki Februari, stok kacang kedelai tidak mencukupi sehingga membuat harga melonjak. Para pengusaha tahu tempe di Kota Medan kini memohon dan meminta perhatian dari Gubernur, DPRD, dan pemerintah pusat untuk segera menstabilkan harga kedelai secepatnya. Sebab kenaikan harga kedelai ini sudah terjadi sejak Desember 2020 lalu hingga saat ini terus melonjak. Apabila masalah mereka tak didengarkan, maka pengusaha tahu tempe ini akan melakukan aksi mogok produksi hingga harga kedelai kembali normal. Kita mau naikkan harga tidak bisa karena menghimbas ke masyarakat yang 90% makan tahu tempe. Jadi saya minta pedulinya Bapak Gubernur, DPRD. Perhatikan kami Pak, harus Bapak pantau secepatnya. Kami sudah mogok 3 hari tidak produksi karena tidak bisa membeli kacang kedelai, harganya makin melonjak. Kami mohon kepada Pak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Edi Rahmayadi, sebagai Gubernur Sumatera Utara, tolonglah perhatikan kami para pengrajin tahu tempe ini. Para pekerja kami semua tidak bekerja, yang sudah berkeluarga semua sangat menderita. Nah, dari 14 juta jiwa, 12.600.000 nggak bisa makan tahu tempe. Begitu kan? Persoalannya, apa efeknya kepada rakyat? Rakyat tidak sanggup makan. Kami berusaha tahu dan tempe. Dari Medan, Sumatera Utara, Zulfahmi, TV One mengabarkan. Klaim asuransi tak kunjung cair selama bertahun-tahun. Puluhan pemegang polis asuransi jiwa bersama Bumi Putra melakukan aksi unjuk rasa di kantor AJB Bumi Putra, Jalan Iskandar Muda, Medan, Sumatera Utara. Menggunakan spanduk dan menerapkan protokol kesehatan, para korban asuransi AJB Bumi Putra 1912 Sumut Aceh ini berorasi dan menuntut agar meminta kepastian tanggal pembayaran jenis klaim kontrak dana kelangsungan belajar, meninggal dunia, serta penebusan sesuai surat pernyataan bermaterai. Berdasarkan data, ada sebanyak 350 pemegang polis di Sumatera Utara, Aceh yang protes terhadap klaim asuransi yang tidak dibayar. Ahmad Suryadi, koordinator aksi Pempol Sumut Aceh, menjelaskan ada beberapa nasabah yang sedang dalam perawatan di rumah sakit, bahkan yang meninggal dunia. Klaimnya juga tidak terbayarkan oleh pihak AJB Bumi Putra. Yang paling menyakitkan itu hak tuntutan yang sudah meninggal maupun yang di rumah sakit. Saat ini anggota saya masih banyak yang di rumah sakit yang tidak klaimnya terbayarkan. Ya, kami hari ini mengutuk pemerintah, ya, dalam hal ini OJK, dan punya perlu sampai ke Presiden untuk membantu kami membayarkan klaim kami. Mendukung sepenuhnya apa yang diperjuangkan Bapak Gubernur, dan segala risiko sudah saya ambil. Ya, kita memang berkomitmen untuk melakukan apa yang mereka tuntut ini. Kalau masalah tuntutan itu pasti saya teruskan. Selanjutnya, korban asuransi AJB Bumi Putra mendatangi kantor OJK Region 5 Sumbagut, namun pihak OJK tidak mengizinkan untuk melakukan aksi. Selain itu, pihak OJK berjanji akan menyampaikan surat permasalahan korban nasabah kepada OJK Pusat dalam waktu 14 hari. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan.